wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman sebelumnya aku mau bilang makasih semuanya udah mau meluangkan waktunya hari ini. Dan saya juga mau bilang terima kasih kepada panitia-panitia yang ada di sini yang sudah mau juga menyempatkan waktunya. Meskipun kita sama-sama tahu kalau hari ini adalah tanggal merah dan hari libur, tapi insya Allah dengan adanya niat baik kita, semoga apa yang akan kita lakukan akan bisa bermanfaat di kedepannya. Oke, jadi langsung aja. Jadi ini udah di landscape kan semuanya teman-teman? Modenya. Oke, baik. Makasih ya. Nah, kita mungkin sebelumnya kita mohon maaf ya kalau misalkan ada beberapa kata-kata yang sekiranya tidak enak atau misalnya menyinggung. Karena kan kadang sebuah tulisan itu bisa bermakna ganda. Jadi semuanya kita konfirmasi, kita lebih make it more clear dengan adanya pertemuan online ini. Meskipun sebenarnya yang kita harapkan adalah kita bertemu secara langsung, kita silaturahmi secara langsung agar rasanya itu enak gitu, kekeluargaannya kerasa. Cuman karena mungkin kita juga menghormati teman-teman yang dirasa punya beberapa kendala, jadi kita laksanakan pertemuan online ini. Dan seperti yang tadi ada yang bilang di grup ya, kalau misalkan hari ini pembahasannya salah satunya itu mengenai hima. Cuman tetap kita masih fokusnya hari ini itu masih fokusnya ke TW. Hima itu hanya sebatas pengenalan, karena kan pada dasarnya tak kenal maka tak sayang gitu. Saya pribadi mungkin belum mengenal teman-teman itu namanya siapa aja, dari siapa, terus teman-teman sekalian juga mungkin ada yang belum kenal lah hima itu apa dan siapa aja gitu. Mungkin kalau sebelumnya udah ada beberapa yang ketemu sama Teh Sally, Teh Putri, Teh Fadia, dan lain-lainnya. Sekarang alhamdulillah kesempatan untuk panitia yang lainnya untuk bertemu sapa kalian. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya di sini sebagai moderator, nama saya Hana Diaulhaq, kemudian di samping saya ada Kang Arya dan panitia lainnya yang join di kamera lainnya. Untuk lebih jelasnya nanti akan diperkenalkan di di PPT yang nanti akan tampilkan. Jadi kenapa hari ini tetap kita mau memperkenalkan hima, karena yang tadi aku bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau misalkan kita nggak kenal, mungkin rasa simpatinya belum timbul, rasa kekeluargaannya belum timbul. Karena jujur aja, saya pribadi tuh belum pernah ketemu sama teman-teman semua yang tingkat 1 gitu. Apalagi dengan adanya corona yang sudah 1 tahun lebih. Meskipun saya juga sering ke kampus, teman-teman juga mungkin ada beberapa yang kampus, cuman ya itu dia, kesempatannya belum ada. Jadi saya harap dari sini teman-teman dan kita selaku panitia bisa lebih mengenal, bisa lebih kekeluargaannya dapat, sama-sama keluarga PBI Pendidikan Bahasa Inggris, di mana PBI itu emang dari awalnya itu dikenal dengan kekeluargaannya yang sangat kental. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan rasa kekeluargaan itu dengan kental? Yaitu salah satunya TW. Nah, sebelum masuk ke TW, aku mau mau nawarin nih ke teman-teman, kita mau langsung ngebahas TW apa mau perkenalan hima dulu? Tapi perkenalannya hanya sebatas ini ya, sekelibat aja. Gimana? Halo. Perkenalan. Perkenalan TW boleh, perkenalan hima boleh teh. Oke, gimana yang lainnya? Yuk semuanya biar sama-sama enak, biar tidak ada kalau bahasanya tuh meh enak aja gitu. Jadi semuanya oke, bener nih, jadinya perkenalan hima dulu. Iya teh. Oke, kalau perkenalan hima, teh tampilin PPT. Biasanya
Bentar ya. Oke, untuk perkenalan Hima kali ini akan saya serahkan kepada Arya selaku ketua Hima sendiri. Jadi untuk tempatnya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya berbicara sebagai Ketua Hima PPI Pendidikan Bahasa Inggris periode 2020-2021. Tadi moderator Tehana itu sebenarnya adalah wakil ketua Hima, berarti wakil saya. Saya di sini ingin menjelaskan, ingin meluruskan, dan ingin memperkenalkan apa itu Hima, kita prokernya apa saja, apa yang kita kerjakan, dan kita bertanggung jawab kepada siapa. Jadi mungkin rekan-rekan nggak tahu ya, atau mungkin belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana sih cara kerja Hima itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan agar semoga rekan-rekan mengerti dan paham Hima itu apa-apa. Oke, yang pertama, seperti perkenalan saya tadi, di atas, di puncak kepemimpinan itu ada saya, selaku ketua. Semua yang semua yang dilakukan oleh Hima, itu ditanggung-jawabi oleh saya. Semua dilakukan sepengetahuan saya, jadi apa yang terjadi di Hima itu saya semua tahu. Dari besar sampai kecil, saya semua tahu. Di bawah saya, tangan kanan saya itu ada Hana, wakil saya yang tadi pembicara sebagai moderator, dan di bawah kita sebagai ketua dan wakil ketua itu ada sekretaris dan bendahara. Sekretaris dan bendahara itu job desk-nya udah cukup jelas ya, karena di setiap organisasi itu pasti ada sekretaris dan bendahara. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke bidang-bidang yang memegang job desk, program kerja. Jadi yang mungkin kalian semua sudah tahu ya, Teh Sally itu di bidang kaderisasi, di mana kaderisasi itu salah satu prokernya itu TW. Banyak proker yang lainnya dihandle oleh kaderisasi, tapi yang paling menonjol itu adalah TW semua warga. Bidang lain yang mengadakan event yang cukup besar itu yang kemarin diisi English Education Competition, itu sangat disayangkan ya, tingkat 1 nggak bisa melihat atau menyaksikan prosesnya IEC karena kondisi sekarang ini COVID-19. Tapi alhamdulillah IEC itu seperti namanya English Education Competition, itu lomba yang berdasarkan pendidikan. Itu dipegang oleh Biro Pendidikan. Di Biro Pendidikan itu sendiri diketuai atau enggak dikendalikan, dikontrol oleh Yudiawan. Itu kebetulan dia online, jadi nggak hadir secara offline bersama saya. Yang lainnya, biro lainnya yang menggelar event besar itu olahraga, tapi karena
kembali lagi karena kondisi yang seperti ini, jadi olahraga sangat disayangkan tidak dapat menyelenggarakan event apapun. Salah satu event yang dari tahun ke tahun besar itu adalah IDCAP. IDCAP itu intinya lomba, tapi karena kenapa ditambahkan ID English Department itu karena yang menyelenggarakannya adalah HIMA PBI. Jadi disebutnya IDCAP. Dan kaderisasi. Oh, maaf, mungkin dari kalian ada yang nggak tahu kaderisasi itu apa. Kaderisasi itu singkatnya, jadi tugas mereka itu untuk menjamin adanya hubungan khususnya antara mahasiswa baru dengan prodi, program studi bahasa Inggris. HIMA itu sebagai penyelenggara, sebagai event organizer dari segala acara yang menjalin hubungan dengan prodi. Jadi sebenarnya tujuan HIMA mengadakan apa yang sedang kita bahas ini, yang nanti kita akan bahas itu TW, sebenarnya adalah untuk menjalin hubungan mahasiswa tingkat 1, mahasiswa baru dengan prodi. Selain kaderisasi, selain olahraga, pendidikan, ada juga seni dan budaya, sosial, agama, dan program usahaan. Umumnya mereka memiliki program masing-masing yang signifikan gitu, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, jadi yang paling menonjol itu hanya proker dari pendidikan dan kaderisasi. Oke, karena itu gambaran HIMA yang singkat karena tujuan dari kita berkumpul secara online ini bukan membahas HIMA, tapi kita di sini ingin membahas TW. Untuk permulaan, saya harus menjelaskan apa itu TW, temu warga. Secara singkat, saya sudah menjelaskan temu warga itu adalah acara di mana mahasiswa baru, mahasiswa tingkat 1 itu menjalin hubungan dengan staf-staf prodi, keluarga PBI lah bisa dibilang. Dari tahun ke tahun itu sudah tradisinya, bukan tradisinya, jadi udah normanya yang menyelenggarakan TW itu adalah HIMA apapun, baik itu HIMA PBIO, matematika, PBSI, dan ekonomi, itu semua di-handle oleh HIMA. PBI juga nggak beda dari HIMA-HIMA yang lain, tapi masing-masing HIMA memiliki kinerja mereka sendiri gitu. Jadi apa yang kita lakukan di PBI itu belum tentu dilakukan oleh HIMA lain, dan sebaliknya. Untuk TW itu sendiri perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya TW itu bukan acara dari HIMA. TW itu, temu warga itu adalah acara yang diberikan kepada HIMA oleh pihak fakultas. Sebenarnya bilang TW itu wajib itu bukan menurut kebijakan dari HIMA gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak ikut TW sekarang, kalian tuh harus mengikuti TW tahun depan itu. Jadi otomatis kalian akan bergabung dengan mahasiswa tingkat 1. Kalau misalkan kalian nggak ikut tahun depan, ya nanti tahun depannya kalian harus ikut lagi. Jadi sebenarnya TW itu satu kaderisasi, proses kaderisasi yang harus dijalani. Untuk jalan struktural untuk bagian kepanitiaannya, Teh Seli itu yang selama ini menjalin hubungan kontak dengan kalian itu adalah ketua pelaksananya. Jadi saya dari ketua itu menaruh kepercayaan dan memberikan tanggung jawab pada Teh Seli untuk menyelenggarakan TW tahun 2000 untuk angkatan baru, untuk mahasiswa baru. Untuk TW ya seperti yang saya jelaskan tadi, dari awal saya bilang
posisi saya sebagai ketua memberikan saya hak, bukan hak, memberikan saya suatu posisi di mana saya tahu apa yang terjadi di Hima dari yang besar sampai yang kecil. Selama ini saya memantau grup TW yang bergabung sama tingkat 1. Jadi saya tahu permasalahan apa yang permasalahannya lah, permasalahan yang timbul dari tingkat 1. Jadi masalah yang besar dari dan kecil itu masalah ya, baik itu masalah dari panitia-panitianya ataupun masalah dari tingkat 1-nya. Saya alhamdulillah mendengar semuanya dari anggota-anggota Hima. Jadi yang paling saya garis bawahi itu kenapa ya? Mungkin saya maksudnya ini ke pertanyaan retorik. Jadi kenapa temu warga PBI itu harus disamakan dengan temu warga manajemen? Kenapa gitu? Seperti yang saya bilang tadi, kinerja Hima itu beda-beda, baik itu Hima dari Fakultas Ekonomi, Fahutan, FOM, Hukum, ataupun dari FKIP itu beda-beda. Jumlah jangankan kinerjanya, jumlah mahasiswanya aja beda. Dari manajemen kan itu ya mereka emang fakultas yang paling favorit, jadi emang paling terkenal di UNIR. Kalaupun ada orang nyebut Uniku juga mereka yang paling menonjol itu Fakultas Ekonomi. Dari jumlah mahasiswa barunya aja kurang lebih 500 orang. Jadi mereka untuk temu warga itu mereka secara otomatis akan sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hima PBI. Kalau yang kemarin, kalau yang manajemen itu temu warganya gimana? Warga kan? Ya, jadi untuk manajemen itu kan yang kalian tangkap mungkin temu warganya itu terjun langsung ke warga. Sementara esensi dari TW yang ingin Hima PBI kerjakan, yang ingin Hima PBI lakukan itu adalah mengenalkan kalian mahasiswa baru kepada staf-staf prodi, kepada keluarga-keluarga PBI, baik itu dosen, baik itu demisioner itu kakak-kakak tingkat dari Hima yang udah lengser gitu, yang udah selesai kerjanya, dan juga ke kakak tingkat kalian dari angkatan 2015, 16, 17. Jadi ya udah lumrah lah kalau pengetahuannya, kalau dari dari perkuliahan itu nggak semuanya lulus tepat waktu. Jadi kita akan mengenalkan kalian, esensi dari temu warga itu mengenalkan kalian kepada kakak-kakak tingkat, kepada staf-staf prodi yang diharapkan akan memudahkan, akan membantu kalian di proses perkuliahan kalian nanti. Itu salah satu, itu garis besarnya dari acara yang TW yang akan diselenggarakan gitu. Jadi intinya TW itu bukan untuk Hima, tapi untuk kalian sebagai mahasiswa baru. Kamu sekarang Oke, mungkin itu penjelasan singkat ya dari saya. Kalau misalkan kalian ingin berbicara, ingin ada pertanyaan lainnya, nanti sampaikan ke moderator, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Hana. Sebelumnya makasih untuk Ari yang sudah mau menyempatkan waktunya di pertemuan kali ini. Jadi setelah apa yang ada bicarakan, saya bisa menyimpulkan beberapa informasi seperti tadi mengenai Hima PBI. Hima PBI itu saya jelaskan kembali bahwa Hima PBI itu tidak bekerja sendiri. Hima PBI itu berarti berada di bawah arahan Pak Fahmi Jenis, atau katakanlah pembina Hima PBI siapa sih?
Nah, pembina Hima PBI adalah Pak Fahmi. Pak Fahmi sendiri mungkin teman-teman dari yang lain belum tahu, bahkan nggak tahu siapa itu Pak Fahmi. Yang jelas Pak Fahmi merupakan dosen dari PBI, namun untuk saat ini beliau sedang aktif di bagian rektorat, jadi belum bisa mengajar di jurusan PBI. Jadi kenapa teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu atau misalnya ada juga yang belum tahu. Nah, gimana sih teknis kerja dari dalam setiap proker? Seperti yang tadi dikatakan sama Arya, ada proker TW, ada proker IDIKAP, proker IISI, dan sebagainya. Jadi teknis yang paling dasar yang akan kita lakukan adalah satu, perizinan. Kenapa kita melakukan perizinan? Karena balik lagi, ketika kita melakukan suatu proker, ada beberapa macam proker, di mana proker, katakanlah proker titipan, seperti titipan dari pihak UNIF atau misalkan dari pihak dari fakultas. Kedua, proker kita sendiri, proker originalnya seperti apa. Yang ketiga, proker turun-temurun. Kenapa dikatakan turun-temurun? Karena ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan setiap tahunnya. Perizinannya itu seperti apa dan ke siapa? Kalau misalkan dalam situasi normal, perizinan yang paling dasar yang jelas adalah prodi, ke Kaprodi. Setelah ke Kaprodi baru naik ke dekan, setelah ke dekan baru naik lagi ke rektorat dan sebagainya macamnya hingga ke puncak. Cuman untuk keadaan sekarang karena sangat berbeda, ada kehadiran virus baru, katakanlah COVID-19, berarti perizinan yang paling tinggi adalah ke Satgas. Sebelum Satgas mungkin ada polsek, ada daerahnya itu sendiri. Seperti katakanlah kayak kita akan melakukan TW di Cibubur, berarti kita harus minta izin juga ke desa di Cibugurnya. Jadi ini saya sekilas yang menjelaskan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya mana nih suratnya gitu. Teman-teman tenang aja, karena kita di sini insya Allah akan selalu melakukan yang terbaik untuk kita sendiri, untuk teman-teman semua, untuk semua keluarga PBI. Kalian jadi jangan risau, jangan gundah, karena gimana ya, katakanlah perizinan ini tuh ribet gitu. Seperti yang saya katakan tadi, harus lewat prodi, setelah prodi di-approve, baru ke fakultas di-approve, baru ke naik ke UNIF, kemudian ke polsek, ke desanya, baru ke Satgas. Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan progres kita sampai sejauh mana nih perizinan. Jadi progres kita ini, alhamdulillah pada saat ini sudah melalui tahap fakultas, UNIF, kemudian Kapolsek juga udah, ya Polsek udah, desa juga udah, desa Cigugur juga udah support dengan adanya kegiatan ini. Yang terakhir gas, cuman karena ada beberapa kendala seperti yang kita ketahui lah bahwa beberapa dari itu kayak work from home gitu. Ada beberapa yang belum bisa seefektif biasanya. Jadi saat ini pun surat masih diproses. Jadi teman-teman misalkan ada yang nanya, suratnya mana nih, mau bukti fisiknya. Nah, kita juga sebenarnya inginnya menampilkan bukti fisiknya gitu, baik berupa foto atau apapun itu. Cuman sayangnya kemarin itu untuk Kapolsek dan Cigugur itu surat itu harus dikumpulkan dalam satu berkas, kemudian kita lampirkan ke Satgas COVID-19. Jadi insya Allah untuk perizinan akan kita jamin lah gitu. Apalagi pasti beberapa dari kita juga katakanlah ada beberapa kerabat yang memang di Satgas gitu. Insya Allah kalau niat kita baik dan sama-sama mau berusaha, ya insya Allah kabar baik akan selalu menanti. Nah, terus mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa kenapa surat belum keluar tapi kita tetap action. Katakanlah gini ya, kita sudah melakukan banyak sekali program dari LKM, dari IISI, dan di mana-mana apapun prokernya itu tuh akan selalu membutuhkan surat izin, baik dari surat Satgas yang aku sebutin tadi akan selalu membutuhkan. Dan alhamdulillah sampai akhir ini, sampai sekarang kita melaksanakan TW untuk masalah perizinan kita selalu tertib, kita selalu aman, karena balik lagi lah, ini kan kita membawa nama UNIKU, kita membawa nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kita membawa nama prodi PBI gitu. Tidak mungkin kita ingin mencoreng nama prodi kita sendiri, nama prodi tercinta kita semua tuh nggak mungkin. Apalagi Hima PBI, kita tuh bukan tidak berjalan tanpa sepengetahuan prodi, fakultas maupun UNIF. Kita akan selalu dipantau. Jadi teman-teman, katakanlah saya meminta kerjasamanya untuk kita sama-sama menyukseskan acara ini. Karena selain dari perizinan yang harus disiapkan, akan banyak sekali perintilan-perintilan yang
harus dilakukan dan disiapkan jauh-jauh hari. Seperti katakanlah kita sudah membuat estimasi keuangan, kita sudah membuat mungkin konsepnya untuk hari itu seperti apa, peralatannya dan sebagainya. Karena dalam melakukan suatu proker itu minimalnya kita membutuhkan berlangsung secara lancar dan tertib. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu bahwa dalam suatu proker itu terdiri dari pastinya ketua pelaksana, kemudian ada juga seksi acara, ada seksi keuangan, kemudian ada seksi peralatan dan sebagainya. Nah, seksi-seksi ini merupakan kaki tangannya dari ketua pelaksana. Jadi ketika agar suatu acara berjalan sampai lancar, seksi-seksi ini tuh mulai action, katakanlah beraksi gitu. Mulai dari humas. Nah, humas ini tugasnya perizinan. Gitu. Kemudian seksi acara tugasnya yang membuat acara, mengemas acara sebagainya, yaitu tugasnya mungkin yang kita tahu nagih-nagih uang kayak yang kemarin, kemudian ada kelompoknya segala macam. Jadi mohon maaf sekali kita untuk surat masih dalam proses, tapi tetap kita harus selalu selalu berniatan baik lah, selalu berpikir positif. Insya Allah apapun yang terjadi, yang penting kita sudah usaha. Terus aku minta teman-teman jangan ikut khawatir, jangan ikut kepikiran, jangan ikut sedih mengenai gimana nih surat, aduh takut dibubarin nanti di pertengahan. Enggak, kita tidak akan membiarkan itu semua terjadi, karena kita seperti aku bilang tadi, kita membawa nama Uniku, kita membawa FK, Prodi. Gak mungkin kan kita mau masuk koran atau misalnya masuk berita, bawa-bawa nama instansi kita, nggak mungkin. Kita juga, we love our campus, our place. Insya Allah, apapun niat baik kita, semoga akan selalu terlaksana. Jadi dari kita sendiri, dari tahun ke tahun, insya Allah Hima PWI itu selalu terbuka, gitu. Baik dalam aspirasi, dalam saran, dalam kalau ketemu misalkan mau ngobrol siapapun itu, karena kita benar-benar kerjasamanya tuh insya Allah terbuka lah, ya seperti yang tadi bilang gitu. Jadi untuk teman-teman, informasi ke depannya apakah ada kendala di surat atau sebagaimana akan kita selalu infokan. Dan seperti yang for your information nih teman-teman, kita ini dalam suatu acara mempunyai beberapa plan. Ada plan A, plan B, plan C. Plan A sendiri seperti yang teman-teman ketahui ada program camping di mana yang dilakukan 2 hari 1 malam. Kemudian selanjutnya plan B itu insya Allah kita sistemnya akan seperti outbound ya. Mungkin teman-teman akan tahu lah apa itu outbound. Biasanya dilakukan dalam 1 hari, atau misalnya plan C, plan D, gampang lah. Insya Allah kita mah sumber dayanya akan selalu ada dan akan selalu melakukan yang terbaik untuk kita semua. Jadi ya yang aku bilang, aku minta banget kerjasamanya ke teman-teman semua tingkat 1, di mana kita sama-sama keluarga dari PBI, niat kita baik, ingin mengenal satu sama lain, ingin bertemu sapa, ingin bersilaturahmi lah, karena kedepannya banyak sekali manfaat yang kita rasakan dari TW ini. Seperti yang kita ketahui, TW itu singkatan dari temu warga. Temu warga ini bisa diartikan dalam beberapa arti. Mungkin ada beberapa prodi yang mengartikannya temu warga itu bertemu warga secara langsung. Ada juga yang mengatakan temu warga dengan keluarga dari PBI. Cuman kalau kami Hima PBI sendiri mengambil tema atau katakanlah pengertiannya lebih ke temu warga dari keluarga PBI itu sendiri. Jadi untuk mungkin dari segi biaya yang tadi sudah dijelaskan oleh Arya, itu tidak bisa disamakan karena setiap prodi dan setiap fakultas itu memiliki konsep yang berbeda. Ada yang lebih unik, mungkin ada yang lebih baik juga, tapi kembali lagi just be who you are atau jati diri dari prodi kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, sebelumnya mungkin untuk pembahasan TW sama Hima, semoga bisa memberikan
manfaat untuk kalian dan juga pengetahuan yang baru, biar kalian juga paham, biar saya dan kita semua panitia paham, biar kita saling mengenal juga. Dan sebelumnya saya ingin minta maaf apabila saya ada salah-salah kata yang atau misalkan nadanya yang agak tidak enak, mungkin karena kita belum mengenal, jadi kita belum tahu karakter kita masing-masing. Yang penting intinya selalu berpikir positif, selalu husnuzon, dan selalu memiliki niatan yang baik. Oke, untuk selanjutnya nih kita punya sesi tanya jawab dari teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan seperti apa? Boleh langsung aja nyalain mic-nya dan turn on kamera.